Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Akhbar TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, keimanan, ketakwaan, kesehatan, kesempatan, serta menurunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita. Di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya Al-Quran adalah kita betul-betul mempelajari serta mengajarkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah mereka-mereka yang betul-betul mempelajari Al-Quran serta gemar mengajarkannya. Dan pada pertemuan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa rahimakumullah, adalah memperbincangkan seputar surat Al-Ma'un, surat 107 yang berjumlah 7 ayat. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah surat Al-Kautsar. Surat yang begitu ringkas namun ayatnya penuh dengan makna. Surat yang tidak boleh seorang muslim pun merasa berpuas diri dengan tidak mengamalkannya. Seorang muslim yang sejati akan senantiasa membuka matanya, membuka telinganya, serta merenungkan dan mencermati daripada isinya. Al-Ma'un, pemirsa Akhbar TV rahimakumullah, adalah surat yang intisarinya menjelaskan kepada Rasul SAW serta para pengikutnya termasuk kita di antara golongan orang-orang yang gemar serta seringkali mendustakan agama. Al-Ma'un yang memiliki arti dan makna sesuatu yang berharga diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bertaud dan membaca basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunturkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. 7 ayat yang betul-betul ringkas namun dalam akan makna. 7 ayat yang betul-betul pendek serta simpel namun memiliki kandungan, memiliki isi, memiliki tafsir, memiliki suatu ilmu serta memiliki keagungan yang luar biasa. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian melihat, apakah engkau melihat wahai Muhammad selama ini orang-orang yang gemar mendustakan agama? Dan para ulama tafsir yang lain mengartikan orang-orang yang gemar mendustakan hari kemudian atau hari kiamat. Ayat ini ma'asyiral muslimin, pemirsa Akhbar TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengindikasikan kepada kita bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Kita harus menjadi orang-orang yang mawas diri. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki pemikiran yang cemerlang agar tidak termasuk di dalamnya. Dikatakan orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kemudian, itu merupakan golongan orang-orang yang tidak baik, yang tidak ada jaminan kebahagiaan di dalamnya, yang tidak ada jaminan keberuntungan untuknya. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menghardik, mereka-mereka yang senantiasa tidak menyayangi anak-anak yatim. Dikatakan menghardik, ma'asyiral muslimin, adalah mereka-mereka yang tidak cinta kepada anak yatim. Mereka yang betul-betul tidak mau menolong, tidak mau membantu, tidak mau mencukupi anak yatim. Kalau kita belum mampu untuk berbuat seperti mereka, kalau kita belum bisa mengamalkan apa yang mereka amalkan, marilah kita mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Kita berikan apa semampu kita. Kalau belum, marilah kita doakan. Walhamdulillah, di zaman kita sekarang
sudah banyak berdiri panti asuhan, sudah banyak berdiri lembaga yang memberikan santunan, bahkan pendidikan gratis teruntuk mereka yang menyandang gelar yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajar mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita bersama untuk betul-betul bisa berbuat sebagaimana mereka. Sedikit uluran tangan kita kepada mereka yang secara kasat mata kita tiada artinya, itu sangat berharga, bernilai besar untuk mereka. Dan kebanyakan masyarakat muslimin, kita lihat bagaimana Rasul SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian menjadi orang yang sukses mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia mengetahui cahaya kebenaran, yaitu Islam. Demikian pula para ulama kita, di antaranya Imam Syafi'i, terlahir dalam kondisi yatim, namun agama melekat dalam dirinya yang diajari oleh orang tuanya yang tersisa, yaitu bundanya, sehingga menjadi panutan orang-orang setelahnya, ulama yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ulama yang ucapannya sesuai dengan kelakuannya. Dan banyak cerita bahwasanya kebanyakan di antara manusia yang sukses di jagat ini adalah mereka-mereka yang terlahir dalam kondisi yatim, mereka-mereka yang lahir dalam kondisi papa, yang secara kasat mata orang-orang yang terpinggirkan, yang secara kasat mata orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, namun karena ikhlasannya, karena kesungguhannya, dan otomatis pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi imam-imam, mereka menjadi panutan, mereka menjadi pemimpin di jagat Islam ini. Dan di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menuturkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri atau golongan orang-orang yang selama ini mendustakan agama atau hari kemudian adalah mereka-mereka yang tidak menyuruh manusia untuk memberikan makanan atau bantuan atau uluran tangan kepada orang miskin, bahkan mencegahnya. Jangan salah masyarakat muslimin, jangan sampai kita sombong serta bangga diri apa yang kita punya saat ini dengan serta-merta itu adalah jeripaya kita. Tidak, akan tetapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu lantaran doa orang-orang yang lemah di antara kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari, ala turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian selama ini diberikan karunia rezeki oleh Allah lantaran doa orang-orang yang lemah di antara kalian? Bisa jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian, kecerdasan, kelincahan untuk mencari rezeki, kemudian sanggup berbagi kepada yang lainnya yang dipandangnya memerlukan uluran tangannya. Dengan itu orang tersebut mendoakannya sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah bahkan melimpahkan rezekinya kepadanya. Dan itu di antara wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kepada sesamanya. Namun ironis zaman sekarang, banyak seorang yang memiliki gesekan-gesekan sehingga satu sama lain sudah tidak saling ingin berbagi. Bahkan orang miskin semakin tertindas, orang kaya semakin jaya, sehingga jarak keduanya terpisah, terpaut sangat jauh. Ini tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menuturkan fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, dilanjutkan dengan firman-Nya alladzina hum an sholatihim sahun. Hati-hati, kita sudah sholat namun dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada golongan orang-orang yang celaka di dalam sholatnya. Di ayat yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala menuturkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu celaka bagi orang-orang yang sholat namun lupa, lalai dalam sholatnya. Ketika mendengarkan serta mengetahui ayat yang mulia ini, pemirsa Akhbar TV yang budiman dimanapun Anda berada, kita harus membuka mata kita. Kita harus introspeksi dengan hati kita, bahwasanya masih ada golongan orang-orang yang celaka ketika menjalani sholat. Dalam arti yang disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, mengutip dari perkataan para sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang menunda, melalaikan sholat daripada waktunya. Sholat asar dikerjakan di waktu maghrib di waktu isya dan seterusnya. Mereka menggampangkan sholat, mereka menganggap sholat hanya rutinitas biasa. Mereka menganggap sholat adalah suatu yang tidak sakral. Ingatlah para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sholat merupakan amal mulia. Sholat merupakan kewajiban orang-orang yang beriman sesuai dengan waktunya. Ketika Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ada waktu-waktunya, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 104.
Demikian pula sholat ini merupakan titah Allah yang sangat agung luar biasa. Allah memberikan kewajibannya dari atas langitnya Sidratul Muntaha kepada Rasul SAW tatkala peristiwa yang besar yaitu Isra wal Mi'raj yang awalnya 50 waktu mendapat dispensasi hanya menjadi 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Luar biasa. Akan tapi sekali lagi kita sebagai kaum muslimin jangan sampai terperdaya oleh gemerlapnya dunia sehingga melalaikan, menunda, bahkan sama sekali lupa dengan sholat kita. Waliyatubillah. Kemudian di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menuturkan alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya serta orang-orang yang mencegah memberikan sesuatu yang berharga kepada sesamanya. Dikatakan riya ma'asyiral muslimin adalah mereka-mereka yang tatkala berbuat baik, berbuat positif senantiasa memperlihatkan kepada sesamanya. Dan dalam artian riya masuk pula makna sum'ah, yaitu orang-orang yang gemar memperdengarkan sesuatu kebaikan positifnya agar diperdengarkan kepada manusia, yang kesemuanya tidak semata-mata murni mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, namun menginginkan sesuatu daripada selainnya. Waliyatubillah. Jangan kita dibuat kecewa di kesudahannya lantaran tidak murni kepada Allah. Ingatlah, sesuatu yang dibuat-buat bukan karena Allah itu tidak lama. Dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu akan awet abadi selamanya. Dan ciri orang-orang yang mendustakan agama, ciri orang-orang yang gemar mendustakan hari kemudian adalah mereka-mereka yang menyelimuti kehidupannya, amalannya, perbuatannya dengan perbuatan riya, dengan perbuatan sum'ah, dengan perbuatan yang menunggu sanjungan, menunggu pujian, menunggu sesuatu daripada manusia. Dan ditutup dalam firman Allah Subhanahu wa taala menimbali wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang mencegah memberikan sesuatu yang berharga kepada sesamanya. Ini merupakan ciri orang-orang yang betul-betul bakhil, orang-orang yang pelit, yang seakan ketika menggenggam air tidak menetes sekalipun, tatkala menggenggam pasir tidak berojol sedikit saja. Ini golongan orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang dicela dalam Al-Quran, mereka-mereka yang sangat pelit setengah mati sehingga enggan, bahkan sama sekali tidak menoleh pada sesama. Kita ingat di ayat yang tadi, yang sebelumnya di awal-awalnya disebutkan bahwasanya cirinya adalah orang-orang yang tidak memberikan serta tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan. Itulah orang-orang yang selama ini gemar mendustakan agama serta hari kemudian. Inilah pemirsa Akbar TV yang budiman dimanapun Anda berada, ringkas daripada makna surat Al-Ma'un, surat ke-107 yang berjumlah 7 ayat, yang mudah-mudahan hati kita tergugah untuk senantiasa mawas diri agar terhindar dari golongan orang-orang yang selama ini mendustakan agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.